Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya M. Rizky Nedi. Mohon maaf, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya sendiri M. Rizky Nedi dengan NIM 210177. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan kembali mengerjakan di Red Hat Academy pada chapter 10 di poin 10.3. Oke, pada lab ini membahas tentang creating playbooks, di mana untuk membuat playbooks ini bernama the freeze playbook, yaitu div deploy.yml. Berarti di sini kita install dan start untuk web servernya pada second playbook atau playbook sebelumnya. Di sini kita juga disuruh treat playbook sheet.yml untuk mengeran the order to dua playbook. Untuk mengorder dua playbook. Di sini tujuan akhirnya nanti adalah membuat dan eksekusi playbook untuk perform task, untuk memanage host, untuk mengakses host. Di sini juga untuk tujuan kita yang kedua nanti yaitu untuk membuat Jinja 2 template template block and handles in playbooks. Jadi langsung saja di sini teman-teman kita jalankan perintah untuk memulai lab ini, yaitu perintahnya lab space star review minus CR2 atau CR2. Langsung saja kita eksekusi. Kita tunggu semua sukses untuk startnya. Nah, langsung saja untuk spesifikasinya. Nanti kita akan membuat playbooks untuk spesifikasi aktivasi pada direktori home student of review minus 2. Langsung saja di sini sebelumnya saya akan mengubah dia ke bahasa Indonesia. Untuk spesifikasi kedua, kita akan membuat playbook yang diberi nama div deploy.yml dengan satu play yang berjalan pada web server group host yang berisi host terkelola server.lab.example.com. Jadi untuk mengaktifkan peningkatan hak istimewa untuk play tersebut, kita di sini disuruh menambahkan beberapa play berikut. Yang pertama ada instan HTTPD, maksud saya menginstal HTTPD paketnya, yaitu yang kedua untuk memulai HTTPD layanan dan aktif untuk memulai saat bot. Yang kedua kita terapkan untuk template-nya. Berarti di sini template yang akan kita kelola berada di direktori etc.htpd.cnf.d/fhost.conf. Berarti tugas ini akan memberitahu restart HTTPD untuk pengelola. Jadi yang kita lakukan selanjutnya adalah menyalin file index pada HTML atau direktori yang dikelola. Pastikan direktori ini memiliki tujuan yang telah dibuat, yang telah kita buat. Nanti kita buat dia, yaitu berada di direktori var.www.vhost/hostname. Jadi yang ke selanjutnya untuk mengkonfigurasi firewall untuk mengizinkan layanan HTTPD-nya. Dan yang terakhir adalah kita menambahkan restart HTTPD untuk mengendalikan permainan yang mulai ulang untuk HTTPD layanannya. Jadi untuk spesifikasi yang ketiganya di sini kita membuat playbook lagi yang bernama get.web.content.yml dengan satu play, yaitu playnya test web content yang berjalan pada workstation yang telah terkelola. Jadi maksudnya di sini nanti kita akan memasukkan playbook ini pada playbook get web content ini pada web content yang berada di workstation. Ya, berarti yang sudah kita kelola, hostnya yang sudah kita kelola. Playbook ini menguji apakah div deploy.yml
playbook ini berhasil dijalankan dan memastikan bahwa server web menyajikan konten aktif, peningkatan hak istimewa untuk play tersebut. Berarti kita akan menyusun playnya sebagai berikut. Yang pertama, membuat tugas blok dan resource bernama retentive web content write to error log on file failure failure. Nah, di dalam blok ini tugasnya nanti ada beberapa tugas, yaitu mengembalikan konten dari example.com ya, yang terdaftar hasilnya nanti variabelnya bernama konten. Jadi di dalam source ini kita akan membuatnya nanti bernama write to error file yang menulis variabel konten ke direktori home student review cr2 error. Jadi log berkas ini jika dia gagal maka kembali ke error log berkas ini. Berkas yang belum ada maka selanjutnya pada spesifikasinya di sini kita membuat buku pedoman yaitu set.yaml yang mengimpor permainan dari kedua buku pedoman kedua pedoman tadi, yaitu div deploy.yaml dan getWebContent.yaml. Setelah kita menyelesaikan semua verifikasinya, kita jalankan set.yaml playbooknya. Pastikan ketiga playbook berjalan dengan sukses. Jadi di sini nanti kita akan menjalankan apa yang akan kita konfigurasi di sini atau kita masukkan ke dalam sini. Nanti apakah dia sukses? Jika sukses kita berhasil. Oke, langsung saja untuk perintah selanjutnya. Di sini kita kembali lagi. Langkah pertama kita membuat playbook yang bernama deploy.yaml. Kita akan masukkan dia dan konten ini akan kita run untuk host group web server. Langsung saja untuk perintah 1.1 kita jalankan cd spasi tanda tilde minus review min cr2. Oke, kita masuk ke direktorinya dulu dengan memicu perintah ini. Lanjut saja. Setelah kita masuk ke perintah yang pada 1.1, di sini kita disuruh membuat playbook yang bernama deploy.yaml. Oke, untuk memastikan nanti dia masuk ke host grupnya. Jadi di sini langsung saja kita kopikan dulu untuk nama playbooknya, kita masukkan field. Ya, pada di sini perintah selanjutnya kita disuruh menginstal dan mengkonfigurasi web server, yaitu host yang bernama web server dan beacon-nya true. Jadi di sini untuk langkah 1.3-nya nanti kita akan memasukkan HTTPD package-nya yang bernama, dan kita akan di dalamnya akan menginstal package HTTPD ya, seperti yang akan dipicu nanti ansible.builtin.dnf. Namanya HTTPD, state-nya di present, berarti dia ada. Nah, untuk yang langkah kedua kita picu saja dulu. Oke, di sini kita menambahkan pada deploy-nya untuk playbook httpd service ansible.start-on-bot. Untuk menjalankan botnya nanti kita akan menambahkan untuk namanya star httpd service. Dia namanya httpd, dia berada di state-nya di start dan enable-nya true, berarti dia hidup. Dan untuk langkah ketiga nanti kita tambahkan lagi deploy konfigurasi template-nya.
dan ansible.built-in template-nya. Di sini kita akan memasukkan template untuk ownernya sebagai root, grupnya root, modenya 0,644. Maksudnya 0644. Berarti untuk notifikasi yang kedua nanti dia keluar restart.httpd. Nah, selanjutnya di sini untuk langkah kelima kita kita akan menambahkan unsur web server port in open. Berarti untuk membuka unsur web servernya. Di sini dia berada di enable dan permanennya true, immediate-nya true, dan service-nya nanti dia menyervis HTTPD-nya. Selanjutnya untuk di sini untuk menyetor HTTPD-nya kita dapat melihat di sini untuk komplitnya perintah yang dari 1 sampai 5. Di sini ini dia perintah komplitnya. Jadi agar tidak terjadi kesalahan, kita copy dari sini. Kita copy dari sini. Lalu kita pastekan di sini. Jika sudah, kita escape titik 2 wiki. Untuk perintah selanjutnya di sini kita membuat playbook yang bernama get web content.yaml. Jadi kita tambahkan untuk play name-nya nanti test web content untuk workstation name host. Oke, langsung saja di sini kita membuat playbooknya bernama, kita picu perintah vim dulu, lalu kita kita hapus titiknya agar tidak terjadi kesalahan. Kita enter dulu. Oke, di sini seperti yang kita lihat di sini, seperti yang tadi ada namanya yaitu test web content. Berarti hostnya workstation, become-nya true. Oke, di sini kita disuruh menambahkan retrieve web content and write to error login flow. Jadi di sini kita tambahkan nanti ada namanya test web content. Oke, kita tambahkan nanti di sini ya. Untuk tagsnya bernama sama seperti tadi saya bacakan, name-nya yaitu ya. Lanjut ansible.built-in URI. Untuk URL-nya ini, untuk URL-nya berada di http://server.lab.example.com. Jadi untuk return kontennya true. Berarti kita registrasi kontennya nanti. Oke, di sini kita kembali menambahkan. Saya kurang paham di sini, teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke perintah yang ini. Kita lihat dulu. Apakah oke. Kita picu dulu perintahnya untuk yang ketujuh ini. Kita ambil dari yang ke-8 saja. Oke. Kita insert lalu kopikan di sini. Setelah itu kita enter. Kita taruh di sini. Kita lihat dia, kita copy dari sini sampai sini untuk resultnya. Bentar. Oke, bentar. Nah, jika sudah selesai kita pastikan semua, lalu kita skip titik 2 wiki. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat site.yml, yaitu untuk catatannya.
Untuk catatan playbooknya berarti di sini kita membuatnya dengan nama site.yaml. Kita enter saja lalu kita vim. Oke. Di sini kita kopikan saja. Oke. Oke. Jika sudah, di sini dapat kita lihat namanya deploy web server. Sama deploy web server. Jadi di sini kita menambahkan dua catatan. Oke, selanjutnya jika sudah kita escape -2 wiki. Nah, di sini untuk menjalankan set.yaml playbooknya kita harus melihat dulu apakah dia sudah berjalan individu untuk playbook for testingnya. Oke. Selanjutnya jika sukses nanti dia akan seperti perintah di sini. Dan lanjut saja kita copy. Oke, kita enter. Oke. Kita picu perintahnya untuk mengeran set.yaml-nya. Oke, kita tunggu. Jika berhasil nanti tidak ada terjadi error ya. Kita tunggu. Sip. Kita tunggu. Jadi di sini untuk dapat kita lihat di sini sudah berhasil semua. Oke, oke, 7 yang berhasil. Oke, oke. Yang ditambah. Oke, selanjutnya kita mengevaluasi apakah sudah lanjut. Di sini untuk mengevaluasi ini kita akan menilai apakah kita berhasil untuk lab reviewnya. Kita kopikan saja. Kita enter. Oke. Di sini sudah pas-pas semua, berarti kita berhasil menambahkan semua yang berada di lab 9.2 ini. 10.3 ini. Oke, untuk perintah yang terakhir kita menyelesaikan perintah lab finish spasi review.cr2 atau cr2 di sini agar tidak mengganggu kontainer selanjutnya. Kita kopikan saja. Berarti di sini jika sudah sukses berarti lab ini sudah selesai. Kita lihat dulu apakah ada yang valid atau sukses semua. Oke, baiklah teman-teman, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.